Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi tentang gelombang di mata pelajaran fisika kelas 12. Oke, kita langsung saja ke pengertian gelombang ya. Gelombang itu diartikan sebagai gangguan atau usikan secara terus-menerus yang merambat melalui suatu medium maupun tanpa medium. Gelombang merupakan salah satu cara perpindahan energi. Nah, ini contohnya adalah gelombang dari air laut ya. Jadi di sini gelombang air laut, mediumnya berarti air ya, yang terdiri dari ini ada wave crest yaitu puncak gelombangnya. Kemudian ada wave trough yaitu lembah gelombangnya atau sebut puncak dan bukit. Kemudian di sini ada panjang gelombangnya atau wave flight. Jenis gelombang itu dibedakan menjadi dua, berdasarkan medium dan berdasarkan arah rambat. Sementara untuk medium, ya, ada yang merambat, ada jenis gelombangnya, ada gelombang mekanik dan ada gelombang elektromagnetik. Kemudian arah rambat, ada gelombang transversal dan ada gelombang longitudinal. Untuk gelombang mekanik, ya. Untuk gelombang mekanik ini, yang pertama gelombangnya ya merambatnya itu melalui medium ya. Jadi ini yang paling penting nih, dia melalui medium ya. Jadi mau itu medium air, medium udara maupun medium benda lain, yang penting terdapat medium ya. Contohnya di sini ada gelombang air laut. Ya, kemudian ada gelombang bunyi atau ada gelombang pada selingki atau pegas. Di bulan, astronot tidak dapat mendengarkan bunyi karena tidak ada udara sebagai medium perambat bunyinya. Jadi, gelombang mekanik tidak dapat merambat kalau tidak ada medium. Nah, selanjutnya untuk gelombang mekanik ya, di sini ada gelombang air contohnya, ada gelombang suara, ada gelombang selingki dan ada gelombang tali. Sementara untuk gelombang elektromagnetik, jadi gelombang ini ya bisa merambat melalui medium, baik padat, cair maupun gas, dan juga bisa merambat tanpa medium ya, atau ruang hampa. Nah, ini contoh gelombang elektromagnetik. Di sini ada gelombang radio, ada mikrogelombang, kemudian ada infrared, ada cahaya tampak, ada ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Nah, masing-masing ini mempunyai frekuensi yang berbeda-beda dari yang paling kecil, yaitu 10 pangkat 4 sampai 10 pangkat 20 dengan satuan Hertz ya. Dan juga panjang gelombangnya dari yang paling besar, yaitu frekuensi radio, sampai yang paling kecil, yaitu sinar gamma. Sinar radio itu 10 pangkat 3 meter sampai ke sinar gamma 10 pangkat min 12 meter ya. Nah, ini skala perbandingan panjang gelombangnya ya. Ini contoh-contoh gelombang yang bisa ditangkap atau yang ada pada makhluk hidup. Ya, ini contohnya gambarnya sudah ada, dan juga ini suhunya ya. Suhunya dari mulai 1 Kelvin sampai dengan 10.000 Kelvin. Untuk gelombang transversal itu gelombangnya arah rambatnya itu searah dengan getarannya ya. Contohnya itu ada gelombang tali ya, bila digetarkan maka dia akan bergerak naik turun. Getar yang bergerak yang berbentuk berupa bukit dan berupa gelombang ya. Contoh-contoh gelombang transversal, di sini ada gelombang air, gelombang suara, dan gelombang tali. Gelombang longitudinal, gelombang yang arah rambat dan arah getarannya itu sejajar atau berhimpit ya. Nah, ini contohnya ada gelombang pada selingki atau pegas. Di sini ada bagian compressed region, yaitu bagian dari rapatan, dan ada stretched region, yaitu bagian dari regangan. Jadi satu gelombang pada longitudinal adalah satu rapatan dan satu regangan ya. Kemudian sifat-sifat gelombang ini ada 4. Yang pertama bisa dipantulkan atau reflection.
Contohnya adalah pada air yang bisa memantulkan pemandangan di sekitarnya, atau bisa juga cermin. Ketika kita bercermin, maka bayangan kita akan dipantulkan. Yang kedua, sifatnya adalah dibiaskan atau reflection. Contohnya itu ada ketika kita masukkan sedotan ke dalam air minum, ya, berupa air yang bening. Nah, sedotan ini akan terlihat patah karena cahayanya pada saat masuk ke air itu akan dibiaskan, ya, jadi terlihat seperti membengkok. Nah, di sini kecepatan cahaya di udara dan kecepatan cahaya di air akan berubah. Jadi cahaya pada udara itu akan melambat ketika masuk ke dalam air, ya. Sifat yang ketiga yaitu dilenturkan atau diffraction. Dilenturkan atau diffraksi, contohnya ini ada cahaya yang masuk ke sebuah lubang. Nah, ketika masuk dia akan dilenturkan, ya, atau diffraction. Yang keempat, dipadukan atau interferensi. Contohnya itu adalah spektrum cahaya pada pelangi. Spektrum cahaya ini terdiri dari cahaya warna merah, kuning, hijau, dan sebagainya. Kemudian besaran-besaran pada gelombang. Di sini ada panjang gelombang yaitu lambda, jarak yang ditempuh gelombang dalam satu periode, ada amplitudo atau A, sebagai jarak atau simpangan terjauh dari titik kesetimbangan dalam gelombang. Cepat rambat atau V merupakan kecepatan gelombang ketika dia merambat. Kemudian frekuensi atau F, banyaknya getaran per satuan waktu. Ada periode yaitu T, waktu yang diperlukan untuk satu kali getaran. Persamaan pada gelombang, ini ada F sama dengan N dibagi T. F itu merupakan frekuensi dengan satuan Hertz, N-nya adalah banyaknya gelombang, dan T-nya adalah waktu dengan satuan sekon. Ada T, T itu periode, sama dengan T kecil dibagi N, T-nya itu adalah waktu, dan N-nya itu adalah banyaknya gelombang. Kemudian ada V, V sama dengan Rho dikali F, V-nya itu adalah cepat lambat gelombang dengan satuan meter per sekuan, Rho-nya itu adalah panjang gelombang dengan satuan meter, dan F-nya adalah frekuensi dengan satuan Hertz. Bisa juga persamaan ini jadi V sama dengan Rho dibagi T. Oke, selanjutnya kita akan membahas pembahasan soal tentang gelombang di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anjasari. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gelombang bunyi. Ini merupakan materi fisika kelas 11 untuk jurusan MIPA. Oke, ini nanti yang akan kita bahas pada pada video ini, yaitu mengenai gejala-gejala gelombang bunyi. Nah, yang akan kita bahas yang pertama tentang pemantulan atau refleksi, ada pembiasan atau refraksi, yang ketiganya pelenturan atau diffraksi, dan yang keempatnya tentang efek Doppler. Nah, yang akan dibahas pertama itu tentang pemantulan gelombang bunyi. Pemantulan gelombang bunyi terjadi ketika gelombang bunyi datang mengenai permukaan medium yang keras dan kembali lagi ke medium asalnya dengan sudut yang sama. Nah, pemantulan dalam ruangan tertutup dengan ruangan terbuka itu berbeda, ya. Bunyi dalam ruangan tertutup itu terdengar lebih keras daripada ruangan tertutup karena dinding ruangan terlalu dekat dengan sumber bunyi. Jadi, suara di ruangan tertutup itu dia akan terdengar lebih keras daripada di ruangan yang terbuka karena pemantulannya itu dekat dengan medium yang lebih keras, ya. Medium yang kerasnya itu dekat sehingga pemantulannya itu akan cepat sehingga suaranya terdengar akan lebih keras. Sementara kalau di sini kan ruangan terbuka itu kan jauh sekali jaraknya, ya.
Nah, ini nanti pemantulannya itu tidak akan lebih baik daripada di ruangan yang tertutup, sehingga suaranya itu terdengarnya lebih rendah daripada yang di ruangan tertutup. Selanjutnya gema. Nah, kalau gema itu terjadi jika kita berteriak di tebing ya. Jarak antara tebing dan sumber bunyi itu kan sangat jauh, sehingga diperlukan waktu untuk memantulkan bunyi tersebut. Akibatnya bunyi pantul akan terdengar setelah bunyi aslinya ya. Jadi terdengarnya itu beberapa detik setelah kita mengeluarkan suara atau berteriak di antara tebing tersebut. Selanjutnya, untuk pembiasan gelombang bunyi. Nah, pembiasan gelombang bunyi itu terjadi jika gelombang bunyi merambat dan memasuki medium yang berbeda. Gelombang bunyi tersebut akan dibunyikan. Nah, ini contohnya ada petir ya. Nah, petir yang kita dengar pada siang hari dan malam hari itu akan berbeda. Pada siang hari, udara di atas itu akan lebih dingin sehingga mediumnya itu lebih rapat daripada yang di bawah karena udaranya itu lebih panas. Maka untuk kecepatan suara di udara dingin itu akan lebih kecil daripada udara yang lebih panas ya, karena ini mediumnya itu lebih rapat. Sehingga kalau misalnya kita mendengarkan suara petir pada siang hari, suaranya itu akan dibiaskan atau dibelokkan menjauhi garis normal. Sementara pada saat malam hari, keadaannya sebaliknya, mediumnya kurang rapat yang paling atas, sementara yang bawahnya itu mediumnya lebih rapat ya, yang ini kurang rapat, yang bawahnya itu lebih rapat. Karena suara udara yang di atas itu lebih hangat daripada yang di bawah. Kemudian ketika kita mendengarkan suara bunyi petir, dia akan dibelokkan mendekati garis normal ya, sehingga suara yang didengar itu akan terdengar lebih jelas. Jadi suara yang didengar pada siang hari itu terdengar kurang jelas, sementara yang di malam hari itu terdengar lebih jelas. Pembahasan selanjutnya tentang pelanturan gelombang. Bagaimana pelanturan bunyi itu bisa terjadi? Nah, kita dapat mendengar suara mesin mobil sebelum tikungan jalan walaupun kita belum melihat mobil tersebut karena terhalang oleh bangunan tinggi di pinggir tikungan. Gelombang suara memiliki panjang gelombang dalam rentang sentimeter sampai beberapa meter. Gelombang yang panjang akan mudah didifrasikan. Jadi gelombang bunyi itu mempunyai panjang gelombang yang cukup panjang ya, karena panjang gelombangnya itu dari rentang sentimeter sampai beberapa meter, sehingga panjang gelombang ini itu mudah dilenturkan atau mudah didifraksikan. Nah, ini contoh difraksi gelombang suara. Di sini contohnya ada radio dan di sini ada seorang siswa. Nah, sebelum siswanya itu berada di tikungan, dia sudah bisa mendengar suara radio karena suara dari radio ini dilenturkan atau didifraksikan ya, sehingga siswa ini dapat mendengar suara radio meskipun belum sampai ke tikungan. Untuk interferensi gelombang itu merupakan perpaduan dua gelombang yang berbeda yang saling berinteraksi pada medium yang sama. Nah, jenis interferensinya itu ada dua, ada interferensi konstruktif dan ada interferensi destruktif. Interferensi konstruktif adalah keadaan saat kedua gelombang berinterferensi sefase sehingga saling melemahkan. Sementara untuk interferensi destruktif terjadi ketika dua gelombang yang berinterferensi berbeda fase 180 derajat sehingga saling melemahkan. Ini contoh dua gelombang yang saling menguatkan dan sefase. Jadi ketika dua gelombang sefase itu digabungkan akan saling menguatkan atau disebut sebagai interferensi konstruktif.
Jadi ini dua gelombang yang saling menguatkan dan satu fase. Ini contoh dua gelombang yang berinterferensi saling melemahkan, jadi tidak satu fase ya. Dua gelombang ini ketika digabungkan akan saling melemahkan atau disebut sebagai interferensi destruktif. Pembahasan selanjutnya tentang efek Doppler. Bagaimana efek Doppler dapat terjadi? Efek Doppler dialami ketika ada suatu gerak relatif antara sumber bunyi dan pengamat. Ketika sumber bunyi dan pengamat bergerak saling mendekat, nah ini contohnya ada ambulan dan pengamat. Pengamat mendengar frekuensi yang lebih tinggi daripada frekuensi bunyi yang dipancarkan sumber bunyi tanpa adanya gerak relatif. Ketika sumber bunyi dan pengamat bergerak saling menjauh, ini contohnya ambulannya menjauh, pengamat mendengar frekuensi bunyi yang lebih rendah daripada frekuensi bunyi tanpa adanya gerak relatif. Ya, jadi efek Doppler itu terjadi kalau misalnya dia mendekat, suaranya akan lebih kuat, sementara ketika menjauh suaranya juga akan terdengar lebih pelan. Ya. Ini contoh dari efek Doppler ketika keretanya mendekati pendengar atau mendekati pengamat. Jadi, suara ketika kereta mendekat itu akan terdengar lebih jelas daripada menjauh. Oke, sekian pembahasan kita tentang gelombang bunyi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi tentang gelombang. Oke, kita langsung saja ke pengertian gelombang ya. Gelombang itu diartikan sebagai gangguan atau usikan secara terus-menerus yang merambat melalui suatu medium maupun tanpa medium. Gelombang merupakan salah satu cara perpindahan energi. Nah, ini contohnya adalah gelombang dari air laut ya. Jadi di sini gelombang air laut, mediumnya berarti air ya, yang terdiri dari ini ada wave crest yaitu puncak gelombangnya, kemudian ada wave trough yaitu lembah gelombangnya atau sebut puncak dan bukit, kemudian di sini ada panjang gelombangnya atau wave flight. Jenis gelombang itu dibedakan menjadi dua, berdasarkan medium dan berdasarkan arah rambat. Sementara untuk medium, ya, ada yang merambat, ada jenis gelombangnya, ada gelombang mekanik dan ada gelombang elektromagnetik. Kemudian arah rambat, ada gelombang transversal dan ada gelombang longitudinal. Untuk gelombang mekanik, ya. Untuk gelombang mekanik ini, yang pertama gelombangnya ya merambatnya itu melalui medium ya. Jadi ini yang paling penting nih, dia melalui medium ya. Jadi mau itu medium air, medium udara maupun medium benda lain, yang penting terdapat medium ya. Contohnya di sini ada gelombang air laut. Ya, kemudian ada gelombang bunyi atau ada gelombang pada selingki atau pegas. Di bulan, astronot tidak dapat mendengarkan bunyi karena tidak ada udara sebagai medium perambat bunyinya. Jadi, gelombang mekanik tidak dapat merambat kalau tidak ada medium.
Nah, selanjutnya untuk gelombang mekanik ya. Di sini ada gelombang air contohnya, ada gelombang suara, ada gelombang selinki, dan ada gelombang tali. Sementara untuk gelombang elektromagnetik, jadi gelombang ini ya bisa merambat melalui medium baik padat, cair maupun gas, dan juga bisa merambat tanpa medium ya atau ruang hampa. Nah, ini contoh gelombang elektromagnetik. Di sini ada gelombang radio, ada mikrogelombang, kemudian ada infrared, ada cahaya tampak, ada ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Nah, masing-masing ini mempunyai frekuensi yang berbeda-beda dari yang paling kecil yaitu 10 pangkat 4 sampai 10 pangkat 20 dengan satuan Hertz ya. Dan juga panjang gelombangnya dari yang paling besar yaitu frekuensi radio sampai yang paling kecil yaitu sinar gamma. Sinar radio itu 10 pangkat 3 meter sampai ke sinar gamma 10 pangkat min 12 meter ya. Nah, ini skala perbandingan panjang gelombangnya ya. Ini contoh-contoh gelombang yang bisa ditangkap atau yang ada pada makhluk hidup. Ya, ini contohnya gambarnya sudah ada, dan juga ini suhunya ya. Suhunya dari mulai 1 Kelvin sampai dengan 10.000 Kelvin. Untuk gelombang transversal itu gelombangnya arah rambatnya itu searah dengan getarannya ya. Contohnya itu ada gelombang tali ya, bila digetarkan maka dia akan bergerak naik turun. Getar yang bergerak yang berbentuk berupa bukit dan berupa gelombang ya. Oke semuanya, kita akan membahas soal dari gelombang ya. Kita bahas dulu soal nomor 1. Ini soalnya yang pertama, soalnya adalah pada permukaan sebuah danau terdapat 2 gabus ya. Kita garis bawah kita kasih tanda dulunya. Di sini ada 2 gabus yang terpisah pada jarak 60 cm ya. Kemudian gelombangnya naik turun bersama permukaan air dengan frekuensi. Di sini ada frekuensi yaitu 2 getaran per sekon. Jika salah satu gabus berada di puncak gelombang, yang lainnya berada di dasar gelombang. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi, yang satu ada di puncak, yang satu lagi ada di dasar ya. Sedangkan di antara kedua gabus tersebut terdapat satu bukit ya. Tentukan cepat rambat gelombang pada permukaan danau tersebut. Nah, sebelum kita tulis dulu apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, kita gambarkan terlebih dahulu gelombangnya ya. Jadi di sini kan karena dia termasuk gelombang transversal, berarti kita gambarkan seperti ini. Ini ada sumbu Y dan ada sumbu X-nya. Kemudian 2 gabus ya, yang satu ada di puncak, yang satu lagi ada di dasar ya. Yang satu ada di puncak, yang satu lagi ada di dasar. Kemudian di antara kedua gabus tersebut, nah ada lagi yaitu satu bukit, berarti kita gambarin lagi nih. Nah, ya. Nah, yang satu di puncak, yang satu di dasar. Sementara di antaranya ada satu gelombang. Satu bukit ya, ada satu bukit. Oke. Kemudian kita gambarkan keberadaan gabusnya itu ada di mana ya. Oke, di sini gabusnya yang satu di puncak, yang satu lagi di dasar. Nah, berarti kita hitungnya dari sini. Nah, kemudian ya, hitung di sini lambdanya berarti ya. Nah, kita hitung jumlah gelombangnya ya. Ini kan 1 lembah setengah, 1 bukit setengah. Kemudian ini setengah dibagi 2 lagi, berarti 1/4. Ini setengah berarti dibagi 2 lagi jadi 1/4 ya. Jadi untuk lambdanya setengah ditambah setengah yaitu
1 ya, 1 ditambah 1/4 ditambah 1/4 berarti jadi semuanya jadi berapa nih? Jadi 3/2 ya, jadi 3/2 lambda. Oke, 3/4 lambda. Jaraknya yaitu 60 cm. Jadi untuk lambdanya berarti ya, berarti lambda sama dengan, nah ini 60 dikali 2 berarti 120 dibagi 3 ya, bagi 3 jadi 40. Kemudian yang diketahui lagi di sini ada F-nya yaitu sebesar 2 Hz, yaitu 2 Hz atau 2 Hz ya, 2 Hz. Nah, yang ditentukan di sini adalah ini ya, cepat rambat gelombangnya ya. Cepat rambatan gelombangnya yaitu V, maka V sama dengan rho dikali dengan F ya. Nah, rho-nya ini kan 40 dan F-nya adalah 2, maka 40 dikali 2 hasilnya adalah 80 meter per sekon. Selanjutnya soal nomor 2. Soal nomor 2 di sini ada sebuah sinki menghasilkan gelombang longitudinal dengan jarak antara pusat regangan, di sini kita garis bawahi ya, atau kita stabilo, pusat regangan dan pusat perapatan yang berdekatan yaitu 20 cm. Jika frekuensi gelombangnya 60 Hz, tentukan cepat rambat gelombang tersebut ya. Oke, kita gambarkan lagi untuk gelombangnya ya. Kita gambarkan, salah. Untuk gelombang slinky atau gelombang pegas, berarti di sini ada rapatan dan ada regangan ya. Kita gambarkan dulu rapatannya, kemudian regangannya. Ya, sini ada pusat ada pusat rapatan dan ada pusat regangan. Berarti di sini ya pusat rapatan, kemudian pusat regangannya. Nah, sini ya. Nah, kalau ini kita satukan, ini kan 1/4 gelombang dan ini 1/4 gelombang ya. Berarti 1/4 ditambah 1/4 jadi 2/4 atau setengah gelombang ya, setengah lambda. Dan jaraknya yaitu 20 cm, maka 1/2 sama dengan 20 cm. Setengah lambdanya berarti lambda 20 dikali 2 adalah 40 cm ya. Mau dirubah ke meter boleh, berarti dibagi 100 ya. 4 bagi 10 yaitu 0,4 meter. Kemudian frekuensinya sebesar 60 Hz ya. Maka untuk V-nya sama rumusnya tadi, lambda dikali F, lambdanya 0,4, F-nya 60 ya. Kita coret, maka 4 dikali 6 hasilnya adalah 24 meter per sekon. Oke, selanjutnya kita bahas soal nomor 2. Sini sebuah slinky menghasilkan gelombang longitudinal dengan jarak antara pusat rapatan dan pusat regangan berdekatan 20 cm. Jika frekuensi gelombangnya 60 Hz, tentukan cepat gelombang longitudinal tersebut. Oke, sebelumnya kita seperti biasa gambarkan terlebih dahulu dari soal nomor 2. Yang pertama di sini ada rapatan dan regangan ya, pusat rapatan dan pusat regangan. Kita gambarkan dulu ya. Pusat rapatan dan pusat regangan. Untuk pusat rapatan dan pusat regangan ini jaraknya kan sejauh 20 cm ya. Kita gambarkan di sini ya, pusat rapatan dan pusat regangan 20 cm. Nah, dari pusat regangan dan pusat regangan ini kan jaraknya 1/4 dan 1/4 ya. Nah, ini setengah regangan dibagi 2 dari pusat rapatannya berarti 1/4, dan ini dari setengah dari
pusat regangan yaitu 1/4, maka lambdanya jadi 1/4 ditambah 1/4 jadi 2/4 atau sama dengan setengah lambda ya. Setengah lambda jaraknya adalah 20 cm, maka lambda sama dengan 20 dikali setengah, hasilnya adalah 40 cm ya. Kemudian yang diketahui lagi di sini yaitu frekuensinya, yaitu sebesar 60 Hz, berarti F sama dengan 60 Hz. Dan yang ditanyakan di sini adalah cepat rambatnya, yaitu V-nya berapa ya. Untuk rumus V itu sama seperti tadi ya, pembahasan di soal nomor 1, berarti V sama dengan lambda dikali F ya, lambda dikali F. Lambdanya yaitu 40 cm dan F-nya adalah 60, berarti 40 dikali 60, 6 dikali 4 yaitu 24, dan nolnya ada 2 ya, dengan satuan cm per sekon ya. Jadi cepat rambatnya yaitu 2400 cm per sekon. Kalau mau dirubah ke meter per sekon, berarti tinggal dibagi 100 ya. Senti ke meter bagi 100 berarti nolnya coret 2, berarti tinggal 24 dengan satuan meter per sekon. Oke, kita bahas soal nomor 3. Diketahui frekuensi suatu pembangkit gelombang air sebesar 30 Hz ketika jarak antara dua muka gelombang yang berdekatan adalah 2 cm. Jika frekuensi pembangkit gelombang diubah dan diperoleh jarak antara muka dua gelombang yang berdekatan adalah 4 cm, maka frekuensi baru pembangkit gelombang tersebut adalah. Oke, di sini jadi kita tandain dulu ya. Nah, di sini di soalnya frekuensi yang pertama itu sebesar 30 Hz ya. Kemudian jarak dua muka yang berdekatan adalah 2 cm. Dan setelah dirubah frekuensinya menjadi jaraknya jadi 4 cm, maka frekuensinya yang barunya berapa? Ya, jadi berarti di sini ada dua keadaan ya. Ada keadaan sebelum dirubah dan keadaan setelah dirubah ya. Oke, jadi kita tuliskan dulu yang diketahui di soal di sini. Yang pertama adalah ada frekuensi yang pertama yang sebelum dirubah adalah 30 Hz ya. Yang ini 30 Hz. Kemudian jaraknya antara dua muka gelombang berarti di sini ada lambda ya. Lambda yang pertama yaitu 2 cm. Dan setelah dirubah jaraknya menjadi 4 cm, berarti di sini lambda yang keduanya ada 4 cm. Dan yang ditanyakan di sini adalah frekuensi yang kedua. Ya, frekuensi yang keduanya itu berapa? Ya. Oke, untuk menghitung frekuensi yang kedua, kita menggunakan rumus persamaan gelombang, ya, yaitu yang V sama dengan Rho dikali V. Nah, karena ini ada dua keadaan, ya, berarti V1 sama dengan V2, dengan Rho 1 dikali F1 sama dengan Rho 2 dikali F2, ya. Rho yang pertamanya itu 2 cm, kemudian F yang pertamanya 30 sama dengan Rho yang keduanya adalah 4 dan F2-nya yang ditanyakan. Ya. Nah, ini soal nomor 4. Gelombang kontinu diciptakan dalam suatu sengke dengan menggetarkan ujung P dari pegas maju mundur 2 kali per sekon. Jika jarak P dan Q adalah 50 cm, panjang gelombang dan cepat rambat gelombang tersebut adalah. Nah, di sini di soal nomor 4 diketahui di sini ada frekuensinya yaitu 2 kali per sekon ya. Kemudian panjang dari P ke Q sebesar 50 cm. Ya, ini panjangnya 50 cm. Yang ditanyakan di sini adalah panjang gelombang dan cepat rambat gelombang tersebut ya. Untuk soal nomor 4,
Berarti kita hitung dulu jumlah gelombang yang ada di soal. Nah, untuk satu gelombang pada selingki, satu gelombang itu adalah satu rapatan dan satu regangan, ya. Satu rapatan dan satu regangan. Ini rapatan, regangan, rapatan, regangan, rapatan, regangan, rapatan, regangan, udah sampai rapatan. Oke, kita hitung gelombangnya ada berapa? Sini ada 1, 2, 3, 4 ya. Berarti N-nya sama dengan 4 ya. Atau 4V dengan jaraknya adalah 50 cm. 4V sama dengan 50 cm. 4 rho ya, 4 rho sama dengan 50 cm. Maka rho-nya adalah 50/4 ya. Maka hasilnya 12,5 cm. Nah, setelah diketahui nilai rho-nya, tinggal kita cari panjang gelombangnya ya. Nah, di sini panjang gelombang kita cari dulu F-nya. F-nya itu kan 2 per sekon ya. 2 per sekon. 2 kali per sekon ya. 2 kali per sekon berarti 2 per 1 sekon sama dengan 2 Hz. Maka untuk cepat lambatnya kita pakai lagi rumus Pi sama dengan rho dikali F. Rho-nya 12,5 dan F-nya 2. Maka cepat lambat dari gelombang selingki tersebut adalah 25 dengan satuan cm per sekon ya. Oke, jadi di sini sudah dicari ya nilai rho-nya ini ya, atau panjang gelombangnya 12,5 cm dan untuk V-nya atau cepat lambatnya yaitu 25 cm per sekon. Soal nomor 5, gelombang berjalan dengan cepat lambat 3 meter per sekon menuju P. Jika 3 puncak gelombang melalui P dalam 1 sekon, panjang gelombangnya adalah, nah di sini diketahui di soalnya, yaitu ada cepat lambat. Cepat lambat itu berarti V. Ya. V-nya sebesar 3 meter per sekon. Kemudian apalagi di sini ya, 3 puncak gelombang. 3 puncak gelombang dengan waktunya 1 sekon berarti T-nya sebesar 1 sekon. Panjang gelombangnya adalah, nah kita lihat dulu untuk gambar soal nomor 5, kita lihat dulu ada berapa gelombang dengan melihat gambar di sini. Nah, di sini yang perlu ditandai adalah 3 puncak gelombang ya. 3 puncak gelombang berarti ini dari puncak ya. Dihitungnya bukan dari sini ya, bukan dari pangkal. Nah, jadi kita dari ujung puncak ke titik P ya, sampai ke titik P. Nah, sampai sini ya, berarti. Nah, berarti dari ini puncak awal ke titik P kita hitung ada berapa. Untuk gelombang ini kita tulis dulu ya, satu gelombang itu sama dengan satu bukit ditambah dengan satu lembah ya, satu lembah. Nah, ini untuk gelombang transversalnya. Jadi kita hitung ya, untuk gelombangnya ada 1, kemudian 2, ini 2,5, 2,5 ditambah yang ini 1/4, ini 1/4 ya, 2,5 ditambah 1/4 tambah 1/4, 1/4 tambah 1/4 berarti setengah berarti 0,5. Jadi jumlah gelombangnya ada 3 ya, jumlah gelombangnya ada 3. Oke, kalau sudah berarti di sini kita tulis N-nya sama dengan 3. Nah, yang dicari di sini adalah panjang gelombangnya ya. Nah, untuk mencari panjang gelombang berarti kita cari dulu frekuensinya ya. Frekuensi rumusnya adalah N dibagi T. N-nya 3, T-nya 1. 3 dibagi 1 berarti 1 dengan 1 Hz. Oke. Setelah itu kita baru cari panjang gelombangnya dengan rumus P sama dengan rho dikali F. Ya.
V-nya sebesar 3 meter, kemudian rho-nya yang kita cari dan F-nya adalah 3. Maka rho-nya, nah ini 3 dibagi 3 berarti tinggal 1 ya. Jadi 1 meter ya. Jadi panjang gelombang untuk gelombang selinti dengan cepat rambat 3 meter per sekon adalah 1 meter. Oke semuanya, kita akan membahas soal dari gelombang. Ya, kita bahas dulu soal nomor 1. Ini soalnya. Yang pertama soalnya adalah pada permukaan sebuah danau terdapat 2 gabus ya. Kita garis bawah. Kita kasih tanda dulu ya. Di sini ada 2 gabus yang terpisah pada jarak 60 cm ya. Kemudian gelombangnya naik turun bersama permukaan air dengan frekuensi. Di sini ada frekuensi yaitu 2 getaran per sekon. Jika salah satu gabus berada di puncak gelombang, yang lainnya berada di dasar gelombang. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi, yang satu ada di puncak, yang satu lagi ada di dasar ya. Sedangkan di antara kedua gabus tersebut terdapat 1 bukit. Ya, tentukan cepat rambat gelombang pada permukaan danau tersebut. Nah, sebelum kita tulis dulu apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, kita gambarkan terlebih dahulu gelombangnya ya. Jadi di sini kan karena dia termasuk gelombang transversal, berarti kita gambarkan seperti ini. Ini ada sumbu Y dan ada sumbu X-nya. Kemudian 2 gabus ya, yang satu ada di puncak, yang satu lagi ada di dasar ya. Yang satu ada di puncak, yang satu lagi ada di dasar. Kemudian di antara kedua gabus tersebut, nah ada lagi yaitu 1 bukit, berarti kita gambarin lagi nih. Nah, ya. Nah, yang satu di puncak, yang satu di dasar. Sementara di antaranya ada 1 gelombang. 1 bukit ya, ada 1 bukit. Oke, kemudian kita gambarkan keberadaan gabusnya itu ada di mana ya. Oke, di sini gabusnya yang satu di puncak, yang satu lagi di dasar. Nah, berarti kita hitungnya dari sini. Nah, kemudian ya, hitung di sini lambdanya berarti ya. Nah, kita hitung jumlah gelombangnya ya. Ini kan 1 lembah setengah, 1 bukit setengah. Kemudian ini setengah dibagi 2 lagi berarti 1/4. Ini setengah berarti dibagi 2 lagi jadi 1/4 ya. Jadi untuk lambdanya setengah ditambah setengah yaitu 1 ya, 1 ditambah 1/4 ditambah 1/4 berarti jadi semuanya jadi berapa nih? Jadi 3/2 ya, jadi 3/2 lambda. Oke, 3/4 lambda. Jaraknya yaitu 60 cm. Jadi untuk lambdanya berarti ya, berarti lambda sama dengan, nah ini 60 dikali 2 berarti 120 dibagi 3 ya, bagi 3 jadi 40. Kemudian yang diketahui lagi di sini ada F-nya yaitu sebesar 2 Hz yaitu 2 Hz atau 2 Hz ya, 2 Hz. Nah, yang ditentukan di sini adalah ini ya, cepat rambat gelombangnya ya. Cepat rambat gelombangnya yaitu V, maka V sama dengan
rho dikali dengan F ya. Nah, rho-nya ini kan 40 dan F-nya adalah 2. Maka 40 dikali 2 hasilnya adalah 80 meter per sekon. Oke, selanjutnya kita bahas soal nomor 2. Sini sebuah slinke menghasilkan gelombang longitudinal dengan jarak antara pusat rapatan dan pusat tegangan berdekatan 20 cm. Jika frekuensi gelombangnya 60 Hz, tentukan cepat rambang gelombang longitudinal tersebut. Oke, sebelumnya kita seperti biasa gambarkan terlebih dahulu dari soal nomor 2. Yang pertama di sini ada rapatan dan regangan, ya, pusat rapatan dan pusat regangan. Kita gambarkan dulu ya. Pusat rapatan dan pusat regangan. Untuk pusat rapatan dan pusat regangan ini jaraknya kan sejauh 20 cm ya. Kita gambarkan di sini ya, pusat rapatan dan pusat regangan 20 cm. Nah, dari pusat regangan dan pusat regangan ini kan jaraknya 1/4 dan 1/4 ya. Nah, ini setengah regangan dibagi 2 dari pusat rapatannya berarti 1/4, dan ini dari setengah dari pusat regangan yaitu 1/4, maka lambdanya jadi 1/4 ditambah 1/4 jadi 2/4 atau sama dengan setengah lambda ya. Setengah lambda jaraknya adalah 20 cm, maka lambda sama dengan 20 dikali setengah, hasilnya adalah 40 cm ya. Kemudian yang diketahui lagi di sini yaitu frekuensinya, yaitu sebesar 60 Hz, berarti F sama dengan 60 Hz. Dan yang ditanyakan di sini adalah cepat rambatnya, yaitu V-nya berapa ya. Untuk rumus V itu sama seperti tadi ya, pembahasan di soal nomor 1. Berarti V sama dengan lambda dikali F ya, lambda dikali F. Lambdanya yaitu 40 cm dan F-nya adalah 60, berarti 40 dikali 60, 6 dikali 4 yaitu 24, dan nolnya ada 2 ya, dengan satuan cm per sekon ya. Jadi cepat rambatnya yaitu 2400 cm per sekon. Kalau mau dirubah ke meter per sekon berarti tinggal dibagi 100 ya. Senti ke meter bagi 100 berarti nolnya coret 2, berarti tinggal 24 dengan satuan meter per sekon. Ini kita bahas soal nomor 3. Diketahui frekuensi suatu pembangkit gelombang air sebesar 30 Hz ketika jarak antara dua muka gelombang yang berdekatan adalah 2 cm. Jika frekuensi pembangkit gelombang diubah dan diperoleh jarak antara muka dua gelombang yang berdekatan adalah 4 cm, maka frekuensi baru pembangkit gelombang tersebut adalah. Oke, di sini jadi kita tandain dulu ya. Nah, di sini di soalnya frekuensi yang pertama itu sebesar 30 Hz ya. Kemudian jarak dua muka yang berdekatan adalah 2 cm. Dan setelah dirubah frekuensinya menjadi jaraknya jadi 4 cm, maka frekuensinya yang barunya berapa? Ya, jadi berarti di sini ada dua keadaan ya. Ada keadaan sebelum dirubah dan keadaan setelah dirubah ya. Oke, jadi kita tuliskan dulu yang diketahui di soal di sini. Yang pertama adalah ada frekuensi yang pertama yang sebelum dirubah adalah 30 Hz ya. Yang ini 30 Hz. Kemudian jaraknya antara dua muka gelombang berarti di sini ada lambda ya. Lambda yang pertama yaitu 2 cm. Dan setelah dirubah jaraknya menjadi 4 cm, berarti di sini lambda yang keduanya
ada 4 cm. Dan yang ditanyakan di sini adalah frekuensi yang kedua. Ya, frekuensi yang keduanya itu berapa? Ya. Oke, untuk menghitung frekuensi yang kedua, kita menggunakan rumus persamaan gelombang, ya, yaitu yang V sama dengan Rho dikali V. Nah, karena ini ada dua keadaan, ya, berarti V1 sama dengan V2 dengan Rho 1 dikali F1 sama dengan Rho 2 dikali F2, ya. Rho yang pertamanya itu 2 cm, kemudian F yang pertamanya 30 sama dengan Rho yang keduanya adalah 4 dan F2-nya yang ditanyakan, ya. Nah, ini soal nomor 4. Gelombang kontinu diciptakan dalam suatu selingki dengan menggetarkan ujung P dari pegas maju mundur 2 kali per sekon. Jika jarak P dan Q adalah 50 cm, panjang gelombang dan cepat rambat gelombang tersebut adalah. Nah, di sini di soal nomor 4 diketahui di sini ada frekuensinya yaitu 2 kali per sekon, ya. Kemudian panjang dari P ke Q sebesar 50 cm. Ya, ini panjangnya 50 cm. Yang ditanyakan di sini adalah panjang gelombang dan cepat rambat gelombang tersebut, ya. Untuk soal nomor 4, berarti kita hitung dulu jumlah gelombang yang ada di soal. Nah, untuk satu gelombang pada selingki, satu gelombang itu adalah satu rapatan dan satu regangan, ya. Satu rapatan dan satu regangan. Ini rapatan, regangan, rapatan, regangan, rapatan, regangan, rapatan, regangan, udah sampai rapatan. Oke, kita hitung gelombangnya ada berapa? Sini ada 1, 2, 3, 4, ya. Berarti N-nya sama dengan 4, ya. Atau 4V dengan jaraknya adalah 50 cm. 4V sama dengan 50 cm. 4 Rho, ya, 4 Rho sama dengan 50 cm, maka Rho-nya adalah 50 per 4, ya. Maka hasilnya 12,5 cm. Nah, setelah diketahui nilai Rho-nya, tinggal kita cari panjang gelombangnya, ya. Nah, di sini panjang gelombang kita cari dulu F-nya. F-nya itu kan 2 per sekon, ya. 2 per sekon. 2 kali per sekon, ya. 2 kali per sekon berarti 2 per 1 sekon sama dengan 2 Hz. Maka untuk cepat rambatnya kita pakai lagi rumus Pi sama dengan Rho dikali F. Rho-nya 12,5 dan F-nya 2. Maka cepat rambat dari gelombang selingki tersebut adalah 25 dengan satuan cm per sekon, ya. Oke, jadi di sini sudah dicari, ya, nilai Rho-nya ini, ya, atau panjang gelombangnya 12,5 cm dan untuk V-nya atau cepat rambatnya yaitu 25 cm per sekon. Soal nomor 5, gelombang berjalan dengan cepat rambat 3 meter per sekon menuju P. Jika 3 puncak gelombang melalui P dalam 1 sekon, panjang gelombangnya adalah. Nah, di sini diketahui di soalnya yaitu ada cepat rambat. Cepat rambat itu berarti V, ya. V-nya sebesar 3 meter per sekon. Kemudian apalagi di sini, ya, 3 puncak gelombang dengan waktunya 1 sekon berarti T-nya sebesar 1 sekon. Panjang gelombangnya adalah, nah, kita lihat dulu untuk
gambar soal nomor 5, kita lihat dulu ada berapa gelombang dengan melihat gambar di sini. Nah, di sini yang perlu ditandai adalah 3 puncak gelombang ya. 3 puncak gelombang, berarti ini dari puncak ya. Dihitungnya, bukan dari sini ya, bukan dari pangkal. Nah, jadi kita dari ujung puncak ke titik P ya, sampai ke titik P. Nah, sampai sini ya, berarti. Nah, berarti dari ini puncak awal ke titik P kita hitung ada berapa. Untuk gelombang ini kita tulis dulu ya, satu gelombang itu sama dengan satu bukit ditambah dengan satu lembah ya, satu lembah. Nah, ini untuk gelombang transversalnya. Jadi kita hitung ya, untuk gelombangnya ada 1, kemudian 2, ini 2,5, 2,5 ditambah yang ini 1/4, ini 1/4 ya. 2,5 ditambah 1/4 tambah 1/4, 1/4 tambah 1/4 berarti setengah, setengah berarti 0,5. Jadi jumlah gelombangnya ada 3 ya. Jumlah gelombangnya ada 3. Oke, kalau sudah berarti di sini kita tulis N-nya sama dengan 3. Nah, yang dicari di sini adalah panjang gelombangnya ya. Nah, untuk mencari panjang gelombang berarti kita cari dulu frekuensinya ya. Frekuensi rumusnya adalah N dibagi T. N-nya 3, T-nya 1. 3 dibagi 1 berarti 1 dengan 1 Hz. Oke. Setelah itu kita baru cari panjang gelombangnya dengan rumus V sama dengan Rho dikali F. Ya. V-nya sebesar 3 meter, kemudian Rho-nya yang kita cari dan F-nya adalah 3. Maka Rho-nya, nah ini 3 dibagi 3 berarti tinggal 1 ya. Jadi 1 meter ya. Jadi panjang gelombang untuk gelombang selinti dengan cepat rambat 3 meter per sekon adalah 1 meter.